Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafadz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli itu diharapkan baik. Apa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan harto, nak menusuk ben banyak apa? Harto, jenenge bagus, ben kelakuane apik, dadi kelakuane bagus. Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus. Mergo jenenge napa? Nah, itu kan sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus harto, terus becik, terus sing angel yaitu bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal ya, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Karena kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi dawadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammad dan orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu, ya alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Mananya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Nah, karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang qadimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya napa? Terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, eling napa? Alam mangkul. Kali-kali ngaji nahwu, si benro, bentong. Nah ini penting saya utarakan. Nah, kowe mau bar ngaji ki alim tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing ra alim. Karena nama ini nama mangkul, rono nama apa? Jeling ya. Nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti digiring di bawah benderaku. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Sampean ini selain dinama kan jenenge muta'alim, orang belajar. Terus ya itu sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi ben variasi untuk bojo, ngaji, penghindar nama. Mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul apa? Berdasar apa? Mangkul. Ya terserah, makanya terserah niat itu karena di sini. Sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi hal maksiat terus ingin menampilkan ketaatan. Ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul. Mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Aqib, Nawaha, Hasyir. Bahkan
sebagian kitab-kitab manaqib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim, karena Nabi juga disifati Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walase ning umat disebut Rauf, banyak kasihnya disebut Rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq, siapa yang nggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki. Al-Wahhab, ya memang Allah memberi. Al-Hadi, memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono, tenang saja. Jenis Bagio ya tenang saja. Nah aku sudah di kiai, terus banyak orang ngaji kamu, jenis Syekh. Karena pengajar kiai itu. Ya sudah, gak masalah. Nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Jadi, makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang, karena nanti tetap ada tambahan-tambahan itu. Ya misalnya jenengam itu, ya wow, misalnya jenengam Sartono bawa Kijo, terus tapi ternyata dia hafal Quran alim. Nanti dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah. Wahai teko, jadi jeneng kampungannya hilang, no? Tapi nak jenengam Arab wapi, ya tapi jebule kelakuan era karuan. Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuanem kok ngono iku piye. Padahal jenenge apa? Qadir aja. Qadir aslinya apik, duplikate wa alam. Nah makanya saya itu berpendapat, ini rungokno tenang ya. Nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk ingsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad, orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu serana wong ujub. Iya, calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kitalah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa gitu, misalnya kan ya. Yang satu ya gitu. Kan akhirnya muji Allah, ini enggak muji dirinya sendiri. Kan pusing jadinya. Semua kiai itu andai kan eling Allah itu ra ono ujub, ra ono kumuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Sing belajar gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah yang menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti orang takabur karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Semua Indonesia begini karena saya. Sing sitok sing tukang ngritik tanpa tak ingatkan, nggak tahu. Presiden nggak tahu apa-apa. Dia tahunya setelah baca buku saya. Terus kan kok saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pangeran Raono seperti itu. Yang ngono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim yang gak mau luhur, karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah itu namanya Ahmadu. Nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu suatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allahu Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya suatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya suatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai. Termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu.
Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi, pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya anal mahi alladhi yamhubi al-kufra. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Aja terus angker wong kafir mbok pateni. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh sak donya wis mati sik. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditekdir Sumanto, ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto, gak apa-apa, suruh aja ngajar Ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab Ihya, wahai juara MTQ, nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terku. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nanto namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena boe jenenge mau gaya-gaya nanto. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana, namanya Koren, Ghazali, tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Jadi seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahuddin Naksabandi, nama saya Bahuddin Naksabandi. Nah, semua orang alim kan nama Asnawi, dulu orang alimnya orang Mekah, Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus, namanya Asnawi, tepat alim tenan. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang gak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak, yang asli waras tentu, yang asli waras, yang mulai duplikatnya yang waras ya banyak, yang enggak waras ya banyak. Lalu aku mangkal be Mustafa, aku jadi Mustafa itu rada kurang ajar jane. Mustafa itu alam lakop, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liyane ya KW ini ya ono sing apik, ono sing ya. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu enggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Mengenai kalau rati dendam, mau ikut dok masalahnya itu dok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mangkel. Ya akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, akhirnya tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu nggak terima, apa? Nggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe terima misalnya wong jenenge Abdul Qadir Jilani itu bowling ngamen gedaan. Jajal. Iku jolamu Sultanul Aulia duplikatnya amen apa? Gedaan. Kayak rido. Jawab, nak rido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampeyan husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya ya benal khub wal fudiyas. Ya ana senenge ya ana gedhinge barno ora wis. Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran maknanya bacaan. Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabullah karena memang tulisan. Kata banyak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kitab. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat, Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa? Mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu sembaroi. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya apa? Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Nak mlebu kebangetan. Mulane nak ngombenin rokok ya banyu molak-malik. Lha magunane wis panas banyu ora molak-malik piye. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi.